Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunu, saya sebagai Base Master Trainer. Perkenalkan, saya Ervan, saya sebagai base trainer. Kenalkan, saya Suci Nuraini, saya di sini sebagai test trainer. Jumlah orang di Indonesia belum melek keuangan. Masih terbilang banyak. Mereka belum memahami keuangan yang terencana itu seperti apa. Belum fokus mengalokasikan pendapatannya buat investasi. Bahkan dana darurat pun belum dimiliki. Namun, gak perlu khawatir kalau kamu termasuk salah satu yang belum melek secara finansial. Kamu bisa memulai dengan memberi dirimu edukasi finansial. Nah, selain itu, ada cara-cara lain supaya kamu bisa melek keuangan. Nah, apa saja sih itu? Nah, yang pertama, biasakan membuat budget keuangan. Nah, artinya di sini kalian setiap kali menerima pemasukan dan pengeluaran, maka harus jelas data pemasukan dan data pengeluarannya yang digunakan untuk apa saja. Jadi, budget keuangan kita itu terkoordinir dengan baik. Nah, yang kedua, siapkan dana darurat. Ya, sesuai namanya, dana darurat adalah suatu dana terpisah khusus disiapkan untuk menghadapi keadaan darurat seperti terjadinya PHK, kebutuhan biaya karena sakit, biaya untuk kecelakaan di jalan, biaya terjadi kedukaan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, tetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini kalian harus menetapkan tujuan keuangan kalian itu untuk masa sekarang dan masa depan. Oke guys, hari ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai melek keuangan atau financial literasi. Nah, sebelum mulai nih, saya ingin bertanya dulu pada teman-teman, apa sih itu sebenarnya melek keuangan? Coba deh, apa? Oke guys, mungkin banyak pendapat yang berbeda-beda mengenai melek keuangan. Oke, melek keuangan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi suatu kebutuhan keuangan yang pada akhirnya memfasilitasi pencapaian tujuan hidup melalui kehidupan ekonomi yang terjamin. Sehingga untuk perencanaan keuangan kita, mengukur pendapatan dan pengeluaran dan rencana dalam sumber yang tersedia adalah hal yang paling penting. Oke teman-teman, sekarang saya akan menceritakan sepenggal kisah tentang seorang tukang perahu dan seorang sarjana. Cerita tukang perahu dan sarjana. Pada suatu hari, hiduplah seorang sarjana yang ahli dalam berbagai bahasa dan kitab zaman dahulu termasuk Vendas, yang bisa dibilang teks tertua di dunia, syair-syair sastra dan lain-lainnya. Ia tidak ada tandingannya di antara kaum sebayanya, dan ia sangat bangga pada dirinya sendiri. Suatu hari, ia ingin menyeberangi sungai. Maka ia seorang tukang perahu. Ia diam-diam mencemooh pekerjaan rendah si tukang perahu. Si sarjana bertanya padanya, "Pernahkah kau mempelajari Vendas?" Si tukang kayu pun menjawab dengan terus terang, "Tidak, saya tidak berpendidikan dan saya tidak bisa baca atau menulis." Mendengar tanggapan ini, si sarjana menertawakan, "Oh, kau memang seperempat hidupmu dengan tidak mengetahui Vendas." Tidak puas di situ, si sarjana melanjutkan, "Lalu bagaimana dengan syair sastra? Pernahkah kau mendengar tentang itu?" Si tukang perahu menjawab, "Saya tidak memiliki waktu untuk mendengar syair-syair karena saya pergi bekerja pagi-pagi buta untuk menyeberangi orang di sungai dan kembali ke rumah sangat larut." Lalu si sarjana berkata, "Oh, kamu membuang setengah hidupmu dengan tidak mendengarkan syair-syair sastra." Sarjana melanjutkan, "Apakah kamu tahu bahasa lain selain bahasa ibumu?" Si tukang perahu menjawab bahwa ia tidak pernah pergi keluar daerah aslinya dan oleh sebab itu ia tidak memiliki kesempatan untuk belajar bahasa lain. Si sarjana berkata, "Oh, kau membuang 3/4 hidupmu." Saat ini perahu telah bergerak setengah jalan dan sedang di tengah-tengah sungai. Si tukang perahu melihat bahwa air mulai masuk melewati lubang kecil di perahu. Ia menanyakan kepada si sarjana, "Wahai sarjana yang terhormat, apakah kau tahu caranya berenang?" Si sarjana menjawab, "Aku tidak memiliki waktu untuk belajar berenang.
Aku bisa membayar sejumlah uang kecil dan menyeberangi sungai dengan perahu kapanpun. Si tukang perahu akhirnya berenang hingga ke tepian. Itu berkat kemampuannya dalam berenang, bukan karena kitab-kitab yang menyelamatkan si tukang kayu. Oke teman-teman, dari cerita di atas kita bisa menyimpulkan bahwa seperti berenang, melek keuangan adalah keterampilan hidup yang memiliki nilai-nilai praktis bagi kita, karena kita harus berurusan dan mengatur uang pada kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa melek keuangan guna untuk bertahan hidup dan menjadi makmur. Dan rata-rata orang yang buta finansial karena mereka enggan belajar ataupun membaca informasi-informasi terkait keuangan. Seandainya saja mereka mau dan tidak pernah berhenti untuk memperbarui informasi soal finansial, tidak ada cerita kalau mereka buta secara finansial. Oke guys, sekian dari kami untuk masalah finansial ini atau finansial literasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PES program. Diri meningkat, Karir meningkat. Yes, yes, yes.